Halo semuanya, baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola dokumen Microsoft Office Word. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan halaman awal Microsoft Office Word. Nah, di pojok kiri atas, nah ini merupakan Office button. Nah, ketika kalian klik dia akan muncul beberapa menu. Nah, di sini ada menu new. Menu new itu yaitu membuat dokumen baru. Open yaitu membuka dokumen. Nah, kalau misalnya save itu untuk menyimpan dokumen. Nah, karena di sini kita masih dokumen 1, berarti kita belum pernah menyimpan dokumen. Nah, kita pilih yang save. Nah, setelah kita pilih save, nah kita pilih kelas. Nah, misalnya kelas 4. Nah, kelasnya kelas apa? 4A. Nah, klik 4A-nya 2 kali. Nah, terus di bawah ini ada file name. Nah, di sini kalian ubah menjadi kelas, misalnya nama, terus latihan. Kalau misalnya baru mengerjakan latihan 1, kita tulis latihan 1. Setelah selesai baru kita tekan save. Nah, kalau sudah selesai, nah di pojok atas ini yang tadinya dokumen 1 akan berubah menjadi 4A Angel latihan 1. Nah, yang belakang ini merupakan program aplikasinya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau membuka dokumen. Nah, sama kalau kita mau membuka dokumen, kita klik yang di pojok kiri atas ini, kita pilih yang open. Nah, setelah itu baru kita cari dokumennya itu simpan di mana, misalnya di 4A. Nah, kita cari yang mau dibuka, misalnya dokumen siapa. Nah, yang atas nama Rina. Nah, kita klik namanya, terus kita klik open. Nah, nanti bakal muncul halaman. Nah, di sini udah berubah namanya, yaitu 4A, Rina latihan 1. Selanjutnya yaitu membuat dokumen. Nah, kemarin kan udah dijelasin beberapa format yang biasa digunakan. Nah, di sini ada teks. Nah, yang pertama kita akan mengubah font. Nah, untuk mengubah jenis font pada Microsoft Office Word, nah kita harus memblok tulisannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah font yang biasa digunakan. Kalau misalnya mau ubah font, pastikan semua tulisan yang mau diubah itu terblok. Nah, misalnya yang sering digunakan yaitu Times New Roman. Nah, terus ukuran font yang biasa digunakan yaitu 12. Nah, fontnya sudah berubah. Nah, selanjutnya yaitu mengatur penulisan. Nah, untuk mengatur penulisan itu kita blok tulisannya. Nah, di sini di samping superscript. Nah, ini ada A besar sama A kecil. Kalau kita klik, nah di sini ada beberapa tata cara penulisan. Nah, kalau misalnya kita pilih yang kedua, huruf awal kalimatnya itu menjadi kecil semua. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu jadi huruf kapital. Oke. Kalau misalnya yang keempat, nah itu setiap kalimat setelah spasi dia menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat itu setelah spasi hurufnya itu menjadi huruf kecil, sisanya itu huruf besar. Terus yang terakhir ini yang pertama. Nah, ini kembali ke seperti awal. Nah, yaitu huruf awal kalimat itu huruf besar. Nah, kemarin ada jelaskan ada bold, italic, underline. Nah, kalau misalnya bold itu menebalkan tulisan. Nah, kalau misalnya italic itu memiringkan tulisan. Nah, kita cara menggunakannya sama seperti biasa, kita harus memblok tulisannya juga. Terus kalau misalnya underline yaitu memberi garis. Kalau misalnya
garisnya mau yang berbeda. Nah, kita bisa pilih tanda panah yang di sebelah kanan. Terus, nah setelah itu cara mewarnai tulisan. Kayak mana sih cara mewarnai tulisan? Nah, di sini ada AA. Nah, selanjutnya itu cara mewarnai tulisan. Nah, di sini ada A. Kalau A itu untuk mewarnai tulisan. Nah, kalau misalnya mau menstabilkan tulisan, kita pilih yang AB terus ada warna pensilnya. Oke. Selanjutnya itu perataan teks. Nah, perataan teks terdiri dari 4. Nah, ini adalah perataan teks sebelah kiri. Ini perataan teks. Kalau perataan teks kanan tengah ini. Kalau mau mengubah perataan teks boleh di blok atau letakkan tanda panahnya itu di bagian teks yang mau diubah perataan teksnya. Nah, ini perataan teks sebelah kanan, ratanya di sebelah kanan. Kalau yang kiri dia ratanya di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya yang kiri kanan, dia bakal rata sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kiri dan kanan dia bakal rata. Terus kayak mana sih kalau misalnya cara Oke. Nah, selanjutnya ada mengatur mistar rural atau mengatur indent. Nah, yang pertama itu ada first line indent. Nah, itu kita klik yang pertama, terus ininya kita majuin ke 1, 2, 3, 4 titik ke 5. Nah, ini first line indent. Nah, yang kedua ada hanging indent. Nah, yang hanging indent itu bagian atasnya itu kita mundurin. Nah, jadinya kayak menggantung gitu. Terus yang ketiga itu ada left indent. Nah, biasanya dia atas bawah sejajar. Terus yang keempat ada right indent. Nah, right indent itu lebih ke perataan teks sebelah kanan. Terus selanjutnya yaitu mengatur spasi. Nah, untuk mengatur spasi itu kita memblok tulisan. Nah, di sebelah perataan teks kiri kanan, nah di situ ada tanda panah atas bawah. Nah, spasi yang biasa kita gunakan itu 1,5. Semakin besar jarak spasinya, jarak antara paragraf pertama dan bawahnya itu semakin besar. Nah, terus selanjutnya yaitu cara membuat word art. Misalnya Microsoft Office. Untuk membuat word art kita memblok tulisan terlebih dahulu, terus klik insert, terus pilih word art, pilih style word art yang diinginkan. Nah, dia bakal muncul kotak seperti ini. Terus pilih font yang diinginkan, misalnya mau pakai yang Ranco. Nah, kalau sudah pilih OK. Nah, kita bisa mengubah warna word artnya. Nah, di sini ada set fill dan set outline. Nah, kalau set fill itu mengubah bagian dalam word artnya. Kalau outline itu garis luarnya. Nah, terus di bawahnya ada change shape. Change shape itu kayak mengubah bentuk word artnya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, kita klik di depan M, enter 1 kali. Nah, di sini kita bisa tarik untuk membesarkan tulisannya. Perataan teksnya kita ubah ke tengah. Oke, untuk minggu ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.